Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok mini riset strategi mengumpulkan masalah falah akan mempresentasikan hasil mini riset yang telah kami laksanakan dan telah kami susun dengan anggota Aditya Nugraha dengan NIM 100-200-198, Rahmat Ramadan dengan NIM 100-200-219, saya sendiri Sulistianto dengan NIM 100-200-229. Judul mini riset kami yaitu strategi memakmurkan Masjid Al-Falah Sragen. Di sini rumusan yang telah kami tetapkan yaitu bagaimana strategi takmir dalam memakmurkan Masjid Al-Falah Sragen di Kabupaten Sragen. Dan tujuan penelitian yang telah kami tentukan yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi takmir masjid untuk memakmurkan Masjid Al-Falah di Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Untuk manfaat yang kita harapkan sendiri yaitu ada manfaat teoritis, yaitu satu, kontribusi terhadap ilmu pengelolaan masjid. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang praktek pengelolaan masjid dan kontribusi takmir dalam konteks teoritis. Yang kedua, pengembangan teori manajemen kelembagaan. Melalui analisis yang telah kami lakukan, diharapkan dapat membantu dan mengembangkan teori manajemen kelembagaan khususnya dalam konteks kelembagaan keagamaan. Dan ketiga yaitu pemahaman terhadap peran sosial masjid. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman sosial masjid dalam masyarakat. Yang kedua yaitu manfaat praktisi. Manfaat di sini yang kita harapkan yaitu optimalisasi pengelolaan keuangan. Dari penelitian yang telah kami lakukan, diharapkan dapat membantu dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan di masjid untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan program. Yang kedua, perencanaan program kesejahteraan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merencanakan program-program yang selanjutnya dapat berguna dan efektif untuk masjid dan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi jamaah. Strategi yang kami analisis dapat digunakan untuk merangsang partisipasi aktif jamaah dan menciptakan keterlibatan komunitas yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, manfaat yang diharapkan yaitu akses terhadap layanan sosial dan pendidikan. Strategi takmir yang baik dapat membuka pintu bagi masyarakat umum untuk mendapatkan layanan sosial dan pendidikan di masjid dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Program-program yang telah dilaksanakan dan diimplementasikan melalui masjid diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi lokal dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang produktif. Yang ketiga yaitu pembentukan komunitas yang kuat. Melalui strategi takmir masjid dapat menjadikan pusat komunitas yang kuat. Hal ini bertujuan untuk membangun ikatan sosial di antara masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Dan yang terakhir, manfaat bagi pengurus masjid sendiri diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini, pengurus masjid dapat mengidentifikasi dan meningkatkan keterampilan manajerial mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola masjid yang lebih efektif lagi. Dan yang poin terakhir yaitu penguatan peran takmir. Penelitian kami diharapkan dapat membantu dan memperkuat peran takmir sebagai pemimpin di lingkungan masjid, memperkuat tanggung jawab dan kewajiban mereka. Baik, selanjutnya adalah kerangka teoritis. Yang pertama, manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi adalah proses yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi serta untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi manajemen strategi dalam masjid berfungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan menggunakan metode-metode khusus yang memiliki khusus untuk organisasi masjid guna sebagai pusat ibadah, pembinaan umat, serta memakmurkan masyarakat sekitar masjid. Yang ketiga, organisasi. Manajemen strategi merupakan suatu proses yang terdiri dari perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal.
Strategi sebagai koordinasi tindakan organisasi difokuskan pada cara yang terkoordinasi untuk mencapai sasaran, mempertimbangkan peluang dan ancaman dari lingkungan serta kekuatan dan kelemahan internal. Manajemen strategi menitik beratkan pada pengambilan keputusan jangka panjang yang kompleks dan memerlukan alokasi sumber daya yang memadai. Sementara itu, strategi bisnis yang dikembangkan pada tingkat divisi atau unit usaha bertujuan meningkatkan posisi persaingan produk atau jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu. Yang kedua yaitu masjid. Masjid dalam pandangan Islam, Rasulullah sendiri juga telah membuktikan masjid tidak hanya menjadikan masjid sebagai sarana ibadah ritual seperti sholat dan membaca Al-Quran, tetapi juga memakmurkannya dengan dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial seperti zakat, kurban, pernikahan, diskusi masalah umat, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi masjid bagi masyarakat yaitu sebagai tempat menunaikan ibadah sholat, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam. Kemudian juga dapat digunakan sebagai tempat menyelesaikan berbagai persoalan umat. Masjid juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu takmir. Takmir sendiri adalah orang yang menerima amanah oleh jamaahnya untuk memimpin dan mengelola dengan baik atau memakmurkan masjid itu sendiri. Baik, slide berikutnya ya. Ya, ini kita membahas tentang pendekatan penelitian yang kita gunakan. Penelitian yang kita gunakan yakni bersifat penelitian kualitatif, adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Nah, penelitian kualitatif tidak mengandalkan prosedur statistik atau hitungan, melainkan mengungkapkan makna dan proses secara holistik dan kontekstual dengan menggunakan kata-kata sebagai data utamanya. Metode penelitian data yang kita gunakan yakni wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan kita menyusun beberapa pertanyaan, lalu kita mencatatnya. Teknik pengambilan sampel, kita persuasive sampel, ya ini ada syarat-syarat dan kriteria tertentu, dan dari jumlah populasi, ya ini populasinya 5 imam, sampelnya salah satu imam dari populasi tersebut. Next, slide berikutnya. Nah, di sini setelah kita melakukan wawancara di Masjid Sragen Al-Falah, kita menemukan beberapa hasil tentang mengenai gimana sih manajemen strategi yang digunakan oleh Masjid Al-Falah, ya ini satu, melaksanakan berbagai program, baik program harian maupun bulanan. Berbagai program harian yakni di bidang imarah, mereka menyelenggarakan kajian rutin setiap hari dengan tema yang berbeda, serta kajian khusus untuk UMKM. Program harian juga mencakup upaya mengatasi buta huruf Al-Quran dan kegiatan seperti tahfidz Quran, halaqah, bimbingan ngaji untuk ibu-ibu, bimbingan ngaji untuk orang dewasa, dan TPA untuk anak-anak. Masjid juga membuka peluang bagi masjid lain untuk dibina melalui program mitra. Di samping itu, pengurus juga menjalankan program bulanan, yakni program Pasar Jumat Bahagia yang memberikan sayur gratis kepada jamaah subuh, serta program BAY, Bahagiakan Anak Yatim, yang memberikan santunan kepada anak yatim. Mereka juga mengadakan kajian besar bulanan dengan pemateri ternama untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi. Salah satu program yang ikonik yang dilaksanakan di Masjid Al-Falah yaitu SMK, Subuh Menggapai Keberkahan, yang dilaksanakan setiap hari subuh dengan pembaca Al-Quran, tausiah, dan pembagian susu jahe dan snack kepada jamaah. Bahkan tidak hanya snack, hingga makanan pun sering dibagikan, namun kecuali di hari Senin sama Kamis, karena itu banyak yang melaksanakan puasa sunnah di hari Senin sama Kamis. Yang kedua, partisipasi jamaah sangat penting dalam menjalankan semua kegiatan ini, terutama dalam aspek keuangan, terutama dukungan finansial dari jamaah untuk membantu jalannya program
program yang bermanfaat oleh pengurus masjid. Pengurus Masjid Al-Falah mengelola uang infak dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk mendukung program-program tersebut dengan partisipasi 100% dari jamaah untuk dibagikan kepada jamaah. Semangat kebersamaan ini untuk mencapai kebaikan menjadi nyata dan keberlanjutan. Nah, di sini peran anak muda dalam menciptakan program menarik dan mengatur kajian agar tidak membosankan. Komunikasi dan penyiaran program dilakukan dengan baik untuk memastikan jamaah memiliki informasi tentang kegiatan tersebut. Memiliki pengurus yang kompeten di bidangnya. Di sini bisa diberi contoh yang saya wawancara, yaitu salah satu dari 5 imam di Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah memiliki 5 imam dengan kriteria minimal hafal 15 juz Al-Quran. Namun semua imam dari kelima imam ini telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Nah, ada pembagian jadwal-jadwal imam tersebut mencakup sholat subuh hingga isya. Jika imam utama tidak hadir, imam cadangan menggantikannya atau dikirim yang imam cadangan ini dikirim ke masjid-masjid mitra. Next, hasil kesimpulannya dari manajemen strategi yang dilakukan oleh Masjid Al-Falah Sragen adalah memiliki strategi, yakni memerankan anak muda sebagai pengurus di berbagai bidang dan mampu mengelolanya dengan baik, seperti program imarah dan keuangan yang baik yang memiliki jargon dari jamaah untuk jamaah dan dikelola oleh Lazismu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.